Bab 1581 Mengidam yang tak tertahankan. Riak-riak energi mendatangkan malapetaka di sepanjang lorong itu. Gemuruh dan ledakan bermunculan di mana-mana. Gelombang penindasan yang menakutkan mungkin melonjak seperti angin ketika mereka bertabrakan dengan lorong, menyebabkannya bergetar berulang kali. Jika itu bukan karena fakta bahwa pembentukan roh yang telah diatur Chu Feng kuat, Nangong Bai He pasti sudah melarikan diri dari tempat ini dengan Nangong Moli. Mereka tidak akan tinggal di sini seperti sekarang. Itu karena pertempuran antara ketiganya tumbuh semakin kuat. Memegang tombak di tangannya, Nangong Ya melepaskan sinar keemasan di semua tempat. Dia menggunakan teknik klan kekaisaran Nangong dengan penguasaan mutlak. Sesuai namanya, Tan Tai Sui menciptakan kedinginan seperti salju yang sedingin es. Kepingan salju yang diciptakan oleh kekuatan ilahi miliknya bahkan lebih menakutkan daripada bilah. Namun, pada saat ini, serangan terkuat Tan Tai Sui datang dari serulingnya, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, seruling pencuri jiwa talismanik. Seruling pencuri jiwa talisman adalah harta dari sekte tanah terkutuklah. Namun, tidak hanya diperoleh oleh Tan Tai Sui, itu juga ditundukkan olehnya. Karena telah mengakui Tan Tai Sui sebagai tuannya, Tan Tai Sui mampu menggunakan kekuatan talismanik Soul Stealing Flute sesuka hati. Menggunakan jimat untuk menyerang hanyalah fase pertama. Saat ini, Tan Tai Sui melepaskan serangan dari fase kedua. Jimat diubah menjadi prajurit kematian berbentuk manusia. Beberapa puluhan prajurit kematian setinggi 10 kaki memegang kapak dan melepaskan niat membunuh yang sangat padat ketika mereka berulang kali melancarkan serangan fatal yang ganas di Old Daois. Ghostface. Secara logis, serangan gabungan dari Tan Tai Sui dan Nangong Ya seharusnya sangat kuat. Mereka seharusnya bisa membunuh peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun, lawan mereka kebetulan merupakan keberadaan yang luar biasa. Meskipun budidaya bela diri Old Daois Ghostface tidak terlalu tinggi, teknik roh dunianya sangat kuat. Itulah sebabnya dia diundang ke klan kekaisaran Nangong untuk mengajarkan teknik roh dunia Nangong Ya. Dia adalah seorang ahli spiritual dunia. Kekuatan bertarung teknik roh dunianya bahkan lebih kuat dari kekuatan pertempuran kultivasinya. Jadi, meskipun Nangong Ya dan Tan Tai Sui telah bergandengan tangan, dia masih bisa menangani mereka berdua tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mustahil, ini tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang spiritualis dunia dengan jubah serangga tanda kerajaan. Bagaimana mungkin kamu bisa membatalkan formasi ini secepat ini? Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi wajah Old Daois Ghostface berubah sangat besar, dan dia mulai berteriak histeris. Ternyata Chu Feng telah memecah formasi roh di sekitar gulir era kuno dan meraihnya. Wos, mendeteksi bahwa situasinya buruk, wajah hantu Daoi tua menjadi gelisah dan mulai panik. Dia ingin bergegas menuju ke arah Chu Feng dan merebut gulir era kuno dari tangan Chu Feng. Mencoba pergi. Namun, bagaimana mungkin Nangong Ya dan Tan Tai Sui memberinya kesempatan untuk melakukannya? Mereka berdua menyerangnya secara bersamaan, dan berselisih dengan mereka tanpa membiarkannya pergi. Dengan demikian, Old Ghost Daois Face tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari mereka berdua. Kalian berdua ingin mati. Baiklah. Pria tua ini akan membantu kamu mencapai tujuan kamu. Petik 2. Wajah hantu Daoi tua benar-benar cemas. Tubuhnya mulai memancarkan zat gas merah tua. Pada saat yang sama, kekuatan roh level royalnya benar-benar berubah dari warna emas ke warna merah tua. Itu sangat aneh. Nangong Ya, hati-hati. Dia telah menggunakan teknik roh dunia terlarang. Efeknya mirip dengan pembudidaya bela diri yang menggunakan obat terlarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia tidak meningkatkan kekuatan bela dirinya, tetapi kekuatan rohnya. Petik 2. Tan Tai Sui segera mengetahui bahwa situasinya buruk, dan memperingatkan Nangong Ya, yang bertarung bersamanya. Jadi bagaimana jika kamu menemukan apa yang aku lakukan? Kamu akan berakhir sekarat bagaimanapun juga. Petik 2. Wajah hantu Daoi tua diserang. Benar saja, serangannya kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Kekuatan roh Crimson melonjak maju dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kekuatan roh berubah menjadi tengkorak Crimson yang tak terhitung jumlahnya dengan mulut terbuka yang dituntut untuk menggigit Nangong Ya dan Tan Tai Sui. Kekuatan kuat itu segera memberi Nangong Ya dan Tan Tai Sui tekanan besar. Adapun Chu Feng, tidak hanya dia mendapatkan gulir era kuno, dia bahkan membukanya. Setelah dia melihat isi dari gulir era kuno, Chu Feng sangat gembira. Kebetulan sekali, ini sebenarnya adalah formasi penjilidan roh jahat yang aku rindukan siang dan malam. Petik 2. Chu Feng benar-benar gembira. Itu karena apa yang dicatat pada gulir era kuno bukan hanya pembentukan roh dunia, itu adalah teknik formasi tabu, formasi penjilidan roh jahat. Seperti namanya, formasi penjilidan roh jahat mampu digunakan untuk mengendalikan roh jahat dan membuatnya bekerja untukmu. Selain formasi penjilidan roh jahat, Chu Feng juga mendapatkan teknik formasi tabu lain dari diagram 9 roh ilahi. Teknik formasi tabu itu adalah formasi pemecah segel roh dunia. Formasi pemecah segel roh dunia mampu membatalkan kontrak antara roh-roh dunia dan spiritis dunia. Secara paksa melepaskan roh-roh dunia dari ruang roh dunia dan mengubahnya menjadi roh-roh jahat. Kedua formasi roh ini keduanya memiliki penggunaan yang sangat menakutkan. Keduanya dapat dikatakan tabu mutlak bagi para spiritis dunia. Namun, aspek yang paling menakutkan adalah ketika formasi penjilidan roh jahat dan formasi pemecah segel roh dunia, kedua teknik formasi tabu ini, dikumpulkan bersama.
Pada saat itu, mereka akan mampu melakukan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Hal itu juga yang ingin dilakukan Chu Feng sepanjang waktu. Dia ingin melepaskan roh dunia yang kuat dan mengamuk dari tubuhnya, mengubahnya menjadi roh jahat. Kemudian, dia ingin mengikatnya dan menggunakannya untuknya. Semangat dunianya yang lain memiliki niat membunuh yang meluap-luap. Itu telah disegel di ruang roh dunia Chu Feng selama bertahun-tahun dan ingin membunuh Chu Feng sepanjang waktu. Chu Feng tidak berani melepaskannya sama sekali. Itu karena, jika itu dirilis, tidak hanya akan membunuh Chu Feng, itu juga akan membawa kehancuran ke seluruh dunia, dan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Semangat dunianya yang lain berbeda dari Egi. Itu benar-benar dipenuhi dengan kejahatan, dan merupakan tanda pembantaian, Asura yang benar-benar membantai. Namun, dengan formasi pembobolan segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat, Chu Feng sekarang mampu mengendalikan bom waktu yang mengerikan itu, dan membuatnya sehingga bisa digunakan olehnya. Menjadi bagian dari kekuatannya. Sungguh, kami telah melakukan perjalanan jauh dan luas mencarinya, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Tidak pernah aku harapkan bahwa tanah suci martialisme tidak hanya benar-benar berisi formasi penjilidan roh jahat, bahkan ditemukan oleh kamu. Pada saat ini, Egi juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tidak hanya dia dalam sukacita, dia bahkan mulai memprovokasi gerbang yang menyegel roh dunia Asura lain di ruang roh dunia Chu Feng. Tunggu saja. Kamu akan segera dirawat. Petik 2. Boom, boom, boom. Setelah kata-kata Egi keluar dari mulutnya, gerbang itu mulai bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai mendatangkan malapetaka di dalam gerbang. Egi, apa yang terjadi? Chu Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia merasakan gelombang demi gelombang aura menakutkan mengisi ruang roh dunianya. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman baginya. Tidak apa, hanya, lelaki kecil yang lemah itu menjadi marah karena tahu bahwa itu akan segera gagal. Egi tersenyum dengan acuh tak acuh. Selain itu, ketika dia berbicara, dia bahkan melompat ke pintu gerbang dan mengetuknya. Dia berkata, jangan membuat keributan lagi. Jika bukan karena kekuatan ratu ini disegel, bagaimana mungkin seseorang seperti kamu berani bertindak sombong terhadap ratu ini? Petik 2. Oh, boom. Begitu Egi mengucapkan kata-kata itu, teriakan dan geraman dari dalam gerbang menjadi semakin ganas. Pada saat ini, Chu Feng menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa roh dunia yang menakutkan itu melakukan ini dengan keras. Itu semua karena provokasi dari ratu-ratu, Egi. Chu Feng, cepat, lari. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menerima transmisi suara Tan Tai Sui. Pada saat ini, ekspresi Chu Feng menjadi serius. Itu karena dia telah berhasil mendeteksi bahwa bahkan Tan Tai Sui dan Nangong Ya digabungkan tidak cocok untuk wajah hantu Dao tua itu. Selain itu, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan hampir dikalahkan. Nyonya Ratu, sepertinya aku harus merepotkanmu lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia sudah membuka gerbang roh dunianya. Keindahan yang tak tertandingi, Egi berjalan dengan anggun dari gerbang roh dunia itu. Cahaya samar kekejaman bersinar di sepasang matanya yang indah. Bibirnya yang menawan dan menggemaskan sedikit terangkat. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang seksi dan menjilat sudut mulutnya. Dengan nada yang sangat kejam, dia berkata, Ratu ini telah merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk beberapa waktu sekarang. Bab 1582 hanya satu pemogokan. Tengkorak merah memancarkan aura iblis yang meluap. Dikendalikan oleh wajah hantu Dao lama, mulut tengkorak terbuka lebar ketika mereka dengan ganas menyerang Nangong Ya dan Tan Tai Sui tanpa henti. Diserang dengan cara ini, kulit Nangong Ya dan Tan Tai Sui pucat. Keduanya tertutup keringat dingin. Selain itu, kaki kiri Nangong Ya berdarah tanpa henti. Sepotong besar daging di kakinya telah digigit oleh tengkorak merah dan tulang putihnya bisa terlihat. Itu bukan cedera ringan. Keadaan mereka saat ini berada di luar kemampuan mereka. Setelah semua, teknik yang digunakan Old Daoist Ghost Face benar-benar terlalu jahat. Itu tidak bisa dianggap sebagai teknik roh dunia. Sebaliknya, itu lebih seperti teknik iblis yang tidak ada bandingannya. Sialan, musuhku ada di depan mataku, bagaimana mungkin aku tidak bisa membalas kakak perempuanku? Nangong Ya merasa sangat tidak berdamai. Dia telah berlatih sangat keras, semua demi memenggal binatang tua ini. Namun, sekarang hewan tua ini ada di hadapannya, dia sebenarnya tidak cocok untuknya. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdamai. Adapun Tan Tai Sui, dia tidak memikirkan banyak hal seperti Nangong Ya. Dia hanya berharap agar Chu Feng bisa melarikan diri. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli. Dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya sendiri. Berkelahi denganku, kamu semua hanya meminta masalah. Namun, karena kamu semua terlalu melebih-lebihkan kemampuan kamu sendiri, aku akan membantu kamu semua mencapai tujuan kamu. Aku akan membunuh kalian semua dengan saksama. Petik 2. Setelah mendapatkan dominasi mutlak atas Nangong Ya dan Tan Tai Sui, Old Ghost Daoist Face menjadi lebih dan lebih percaya diri. Saat dia berbicara, semakin banyak kekuatan roh Crimson dilepaskan dari tubuhnya. Jumlah tengkorak merah mulai meningkat jumlahnya tanpa henti. Selanjutnya, kekuatan mereka juga menjadi lebih kuat. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Namun, tepat pada saat ini, gemetaran dahsyat tiba-tiba terdengar dari dalam lorong. Lebih jauh lagi, rasa penindasan yang tak terlukiskan menyapu dari dalam perikop ini. Apa-apaan itu?
memalingkan kepala mereka untuk melihat, belum lagi Nangongya dan yang lainnya, bahkan wajah hantu Taois tua sangat ketakutan. Api gas hitam gelap melonjak keluar berlapis-lapis seperti gelombang hitam gelap yang sangat besar. Mereka sepertinya berasal dari dunia bawah. Mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Niat membunuh mereka mampu menembus tulang dan jiwa seseorang, dan membuat seseorang merasa takut dari dasar jiwa mereka. Seolah-olah tidak ada hal lain di dunia ini yang lebih menakutkan daripada api gas hitam pekat itu. Bahkan tengkorak iblis jahat Old Daoist Ghostface tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan api gas hitam gelap. Jahat, kejahatan. Sebelum api gas hitam gelap ini, tengkorak-tengkorak merah itu hanya tidak layak dipertimbangkan. Bagaimanapun, api gas ini berasal dari dunia roh Asura. Wow! Dalam sekejap, api gas hitam gelap dari Asura Spirit World menelan Old Daoist Ghostface. Wajah hantu Daoi tua mulai panik, dan segera melepaskan tengkorak merahnya untuk memblokir api gas yang masuk. Tengkorak merah tua tidak mau kalah. Satu demi satu, mereka membuka mulut merah tua yang menakutkan dan mulai menggigit api gas hitam gelap. Wow! Namun, ketika tengkorak merah mendekati api gas hitam, mulut hitam besar penuh dengan gigi ganas muncul dari dalam api gas. Dengan hanya satu gigitan, ia melahap tengkorak merah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, itu benar-benar mulai mengunyah mereka dengan kejam. Dalam sekejap, suara gertakan dan retakan mulai terdengar dari api gas hitam gelap. Selanjutnya, zat gas merah sedang dipancarkan dari api gas hitam gelap. Tengkorak merah itu hancur berkeping-keping. Apakah kamu, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Pada saat ini, wajah hantu Daoi tua mulai panik. Itu karena dia merasakan semacam sensasi ketika dia berdiri di depan api gas hitam gelap, sensasi ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak berdaya. Ini hanyalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkannya. Kamu berteriak apa? Jika kamu takut, lanjutkan dan katakan. Petik 2. Tiba-tiba, api gas hitam gelap yang datang dari jauh di dalam lorong mulai bubar. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik muncul. Itu Egi. Mengenakan rok mini hitam berbulu, Egi menggerakkan sepasang kakinya yang panjang dan seperti batu giok saat dia berjalan dengan tenang dan anggun di udara. Penampilannya tidak terlihat seperti seseorang yang akan berperang. Sebaliknya, dia terlihat seperti seseorang yang berjalan-jalan. Namun, dia benar-benar berjuang. Peringkat 9 Martial King. Ini tidak mungkin. Kamu hanyalah Martial King peringkat 9. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk menekan aku? Petik 2. Setelah wajah hantu Daoi tua dengan hati-hati memeriksa kultivasi Egi, dia menggeram dengan suara tidak berdamai. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah ditekan oleh peringkat 9 Raja Bela Diri. Dia merasa seolah-olah kehilangan semua wajahnya. Kamu tidak direkonsiliasi, bukan? Kamu merasa ini sangat tak terbayangkan, bukan? Kamu tidak akan bisa menerima kebenaran apapun, bukan? Petik 2. Sebenarnya, aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Pada saat ini, kamu seperti seekor semut yang berjuang paling keras untuk menyeberangi sungai dengan menaiki daun. Kamu telah mengikuti aliran sungai untuk waktu yang sangat lama sekarang, dan akhirnya, kamu akan mencapai ujung sungai melalui keberuntungan. Petik 2. Namun, saat ini, kamu tiba-tiba melihat seekor gajah yang sangat besar. Gajah itu hanya mengambil langkah sederhana, dan menyeberangi sungai itu yang sudah lama tidak bisa kamu lintasi. Petik 2. Kamu merasa bingung, kamu merasa tidak percaya, kamu merasa sangat takjub, kamu bahkan tidak dapat memahami bagaimana mungkin ada keberadaan yang jauh lebih kuat dari kamu. Ini sama sekali tidak alami, bukan? Petik 2. Namun, aku bisa memberitahumu ini. Ini adalah kebenarannya. Kesenjangan di antara kita sama dengan kesenjangan antara gajah dan semut. Tidak ada yang tak terbayangkan tentang hal itu. Bahkan jika kamu merasa itu tidak terbayangkan, itu hanya berarti bahwa visi kamu terlalu sempit dan dangkal di masa lalu, dan kamu belum pernah melihat keberadaan yang sangat kuat sebelumnya. Petik 2. Namun, kamu juga tidak perlu merasa rendah diri. Itu karena ini adalah perbedaan alami. Ratu ini secara tak terhitung jumlahnya berkali-kali lebih kuat dari kamu. Di mata kamu, kekuatan pertempuran aku menantang surga. Namun, di mata mereka yang lebih kuat dariku, kekuatan bertarungku tidak layak disebut. Petik 2. Oh, sepertinya aku berbicara terlalu banyak. Dengan seberapa mendalam kata-kata aku ragu kamu akan mengerti. Lupakan saja, sudah waktunya untuk mengirim kamu, sampah, di jalan kamu. Petik 2. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, niat membunuh melonjak di mata Egi. Api gas hitam gelap menjadi lebih intens ketika mereka melonjak menuju wajah hantu Daoi tua. Mereka berubah menjadi cakar hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya yang mulai merobek dan robek di wajah hantu Daoi tua. Cukup omong kosongmu, orang tua ini tidak akan percaya pada omong kosongmu. Petik 2. Benar saja, wajah hantu Daoi tua itu tidak mengindahkan kata-kata Egi. Setelah menggeram marah, kekuatan roh Crimson mulai melonjak dari tubuhnya tanpa henti, seperti gunung berapi meletus atau sungai bergelombang. Dia telah memutuskan untuk habis-habisan dalam pertempuran terakhir ini. Dengan dia habis-habisan tengkorak merah seperti gelombang besar. Membawa aura menakutkan bersama dengan mereka melonjak ke arah Egi. Akhirnya, dua serangan bertabrakan. Namun, terlepas dari betapa kejam dan ganasnya tengkorak merah itu, mereka tidak mampu melawan api gas hitam gelap Egi. Pertempuran antara dua pasukan berakhir dengan yang lebih kuat menjadi pemenang. Hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Crash!
Dalam sekejap, pasukan tengkorak Crimson Old Daoist Ghostface dikalahkan. Selanjutnya, cakar hitam gelap menembus dengan kejam ke tubuh Old Daoist Ghostface. Mereka menembus dantiannya dan menghancurkan kesadarannya. Hasil dari pertempuran ditentukan hanya dengan satu serangan. Hahaha, wahahaha, keberuntungan, ini keberuntunganku, wahahaha. Namun, tidak hanya wajah hantu Daoi tua itu tidak meratap dengan rasa sakit setelah terluka fatal, ia bahkan mulai tertawa liar. Adegan ini datang sebagai kejutan besar bagi Nangong Ya dan yang lainnya. Nangong Baihe bahkan berpikir bahwa wajah hantu Daoi tua tidak dapat menerima kejutan itu, dan menjadi gila. Bab 1583 harus membalas dendam. Kamu adalah roh dunia Asura, kamu roh dunia Asura? Tanda seru petik 2. Aku pernah mendengar bahwa Asura World Spirit sangat menakutkan. Tidak pernah aku harapkan bahwa aku akan bertemu satu hari ini. Memang, seperti yang dinyatakan dalam legenda. Petik 2. Legenda itu nyata. Semuanya nyata. Asura World Spirit adalah yang terkuat di antara 7 dunia roh. Spiritualis dunia Asura juga merupakan penguasa yang sepenuhnya layak di kalangan spiritis dunia. Petik 2. Untuk dapat bertemu dengan spiritualis dunia Asura, dan bertemu dengan roh dunia Asura yang begitu kuat, dalam hidupku, aku, wajah hantu Daoi tua, tidak menyesal. Hidupku belum sia-sia. Aku telah mati dengan keinginan aku terpenuhi. Ayo, bunuh aku. Mati di tangan Asura World Spiritis, di tangan Asura World Spirit, penyesalan apa yang mungkin aku miliki? Petik 2. Wajah hantu Daoi tua mulai berteriak dengan panik. Pada saat ini, dia menghadapi kematian dengan tenang. Dia tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, dia merasa kematiannya menjadi suatu kehormatan. Pada saat ini, Nangong Ya dan yang lainnya akhirnya menyadari mengapa wajah hantu Daoi tua akan bertindak secara tidak normal. Ternyata dia telah menerima kematiannya, bahwa dia telah ditundukkan oleh roh dunia yang kuat ini. Memang, roh dunia dari dunia roh Asura adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Mereka adalah makhluk yang hanya ada di legenda. Tidak akan ada yang menyangka bahwa seseorang akan benar-benar muncul. Pada saat ini, belum lagi wajah hantu Daoi tua, bahkan Nangong Ya, Nangong Baihe dan yang lainnya sangat terkejut. Itu karena Egi terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia sudah melampaui batas yang wajar. Dia telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tangan ratu ini, suara dingin Egi terdengar. Setelah itu, dengan pikiran, dia langsung melemparkan wajah hantu Daoi lama ke Nangong Ya. Terima kasih banyak. Nangong Ya tidak bodoh. Dia tahu bahwa Egi ingin dia secara pribadi merawat wajah hantu Daoi tua dan membalaskan dendam pada kakak perempuannya. Egi membantunya mencapai tujuannya. Sebenarnya, Nangong Ya juga ingin dapat membunuh wajah hantu Daoi tua secara pribadi, untuk membalas kakak perempuannya. Melihat bahwa Nangong Ya akan membunuhnya, ekspresi Old Daoist Ghostface segera berubah sangat. Dipenuhi dengan perasaan yang tidak berdamai, dia mulai berteriak, tidak, jangan. Jangan minta muridku yang tidak berbakti ini membunuhku. Aku mohon padamu, Nyonya Asura, tolong bunuh aku. Hanya dengan mati di tanganmu aku bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Put. Nangong Ya bertindak, tombak di tangannya berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus dengan kejam ke tubuh Old Daoist Ghostface. Kemudian, tombak mulai bergetar, dan ledakan kaisar mungkin menyapu. Itu benar-benar menghancurkan semua organ internal Old Daoist Ghostface. Padahal, itu bukan hanya organ internalnya. Bahkan sisa dantian dan kesadarannya dihancurkan oleh kekuatan kaisar ini. Nangong Ya tidak berusaha menyiksa wajah hantu Daoi tua. Dengan hanya satu serangan, dia membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa pembunuhannya terhadap wajah hantu Daoi tua sangat bersih dan efisien. Setelah serangan itu, batu yang telah menghancurkan hatinya akhirnya terangkat. Nangong Ya segera merasa jauh lebih nyaman. Bas. Tepat pada saat ini, kekuatan isap panik tiba-tiba muncul. Itu Egi. Egi menggunakan kekuatannya untuk melahap sumber energi Old Daoist Ghostface. Meskipun dia tidak membunuh wajah hantu Daoi tua secara pribadi, dia tidak akan membiarkan energi sumbernya pergi. Sumber energi ini benar-benar kurang. Itu sama sekali tidak mengisi. Setelah menyerap energi sumber, Egi mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan yang besar. Tidak peduli apa yang ratu-ratu lakukan, dia tetap terlihat sangat cantik. Setiap tindakannya sangat menggemaskan. Bahkan ketika membunuh orang, dia masih sangat cantik. Terima kasih telah membantu aku mencapai pembalasan aku. Tepat pada saat ini, Nangong Ya benar-benar berlutut di depan Egi dan membungkuk padanya untuk menunjukkan terima kasih. Terima kasih telah membantu kakak Nangong Ya mencapai pembalasannya. Mengikutinya, Nangong Baihe dan Nangong Moli juga berlutut di tanah. Itu karena mereka berdua tahu betul betapa pentingnya membunuh wajah hantu Daoi tua bagi Nangong Ya. Selain itu, bahkan jika Egi tidak memiliki Nangong Ya secara pribadi membunuh Old Daoist Ghostface, dia masih sangat membantu mereka. Jika bukan karena Egi, mereka semua akan menemui kematian di tangan hantu Daoi tua. Terutama Tantai Sue, Nangong Baihe dan Nangong Moli, ketiga wanita ini, mereka mungkin bahkan telah dipermalukan sebelum dibunuh. Hanya karena Egi mereka berhasil lolos dari nasib buruk itu. Egi tidak hanya membantu mereka, dia bahkan menyelamatkan hidup mereka dan menjaga martabat mereka. Jangan repot-repot berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, pergi berterima kasih padanya. Namun, Egi sangat dingin terhadap tampilan terima kasih dari Nangong Ya dan yang lainnya.
Dia tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Alih-alih dengan tangan di belakang, dia mulai mengambil langkah anggun kembali ke kedalaman lorong. Hanya pada saat inilah kerumunan menemukan bahwa Chu Feng sudah berjalan. Selanjutnya, setelah Egi mendekatinya, Chu Feng membuka gerbang roh dunia dengan pikiran. Tanpa repot-repot menoleh, Egi memasuki gerbang roh dunia itu. Jika Nangongya dan yang lainnya masih menebak dengan tepat siapa dunianya, Egi, maka, pada saat ini, mereka tidak perlu lagi menebak. Egi, roh dunia yang sangat kuat ini, adalah roh dunia Chu Feng. Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura yang legendaris. Pada saat ini, Nangongya dan Nangong Baihe tidak mengatakan apa-apa. Namun, pikiran mereka melonjak seperti gelombang kejam. Untuk waktu yang sangat lama, mereka tidak dapat menenangkan diri. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Selain itu, dia adalah seorang spiritualis dunia Asura. Chu Feng ini agak terlalu kuat bukan? Dia begitu kuat sehingga melampaui imajinasi mereka. Kultivasi sejati Chu Feng saat ini hanya dari peringkat 8 Martial King. Namun, bahkan seorang ahli seperti Old Daoist Ghostface telah terbunuh olehnya. Jika Chu Feng menjadi Half Martial Emperor di masa depan, seberapa jauh dia akan menjadi lebih menakutkan? Jika dia menjadi Kaisar Bela Diri, seberapa jauh dia akan menjadi lebih menakutkan? Mungkinkah ada orang di tingkat kultivasi yang sama dengannya yang mungkin bisa menyamai dia? Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Nangong Baihe, Nangong Moli atau bahkan Nangongya, mereka semua memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Itu karena mereka telah berhasil menyadari betapa kuatnya pria ini dengan nama Chu Feng. Semua orang, apakah kamu semua tidak terluka? Chu Feng mengamati semua orang dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Sebelumnya, dia telah disibukkan dengan menyingkirkan gulir era kuno itu, dan tidak dapat bergegas kembali ke masa lalu. Jika Nangongya dan yang lainnya terluka karena itu, Chu Feng akan merasa sangat menyesal. Saudara Chu Feng, terima kasih. Nangongya berjalan mendekati Chu Feng, dan ingin berlutut dan membungkuk kepada Chu Feng. Ya ampun, kakak Nangong, apa yang kamu lakukan? Chu Feng tidak egi. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Nangongya menunjukkan kesopanan dan membungkuk kepadanya? Dengan demikian, sebelum Nangongya bisa berlutut di tanah, Chu Feng segera berjalan menghampirinya dan mendukungnya dengan tangannya, menghentikannya dari berlutut. Kakak Chu Feng, kamu tidak mengerti. Membunuh wajah hantu Dao tua secara pribadi sangat penting bagi aku. Bahkan dalam mimpi aku akan bermimpi tentang membunuhnya. Untuk dapat mencapai keinginan yang telah aku harapkan untuk waktu yang sangat lama, itu semua berkat kamu. Petik 2. Saudara Chu Feng, hari ini, kamu benar-benar telah membantu aku dengan luar biasa. Kamu adalah dermawan terbaikku. Ketika Nangongya mengatakan kata-kata itu, matanya benar-benar dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Dia hampir menangis. Pada saat ini, hati Chu Feng juga tergerak. Seperti yang mereka katakan, pria sejati tidak mudah menangis. Alasan untuk itu adalah karena bintik-bintik sakit mereka tidak tersentuh. Namun, air mata Nangongya bukanlah air mata kesedihan. Alih-alih, mereka menangis karena keinginannya yang terpenuhi. Ini adalah air mata tenang, air mata terbebas dari kekhawatirannya, air mata karena telah membalas dendam. Bab 1584 Serangkaian Mockeries. Kakak Nangong, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku mengerti kerangka pikiran kamu. Hanya, jika kamu menganggapku, Chu Feng, sebagai saudara, maka tolong jangan anggap aku sebagai dermawanmu. Itu karena, sebagai saudara, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, kata Chu Feng sambil menepuk pundak Nangongya. Saudara Chu Feng, berdasarkan kata-kata kamu itu, dan berdasarkan karakter kamu, aku pasti menganggap kamu sebagai saudara. Nangongya juga orang yang jujur dan terus terang. Dengan Chu Feng mengatakan hal ini terus terang, dia tidak bisa menemukan alasan untuk terus bersikeras sebaliknya. Karena itu, Nangongya memutuskan untuk menyimpan rasa terima kasihnya di dalam hatinya. Melihat Nangongya dan Chu Feng saling memanggil saudara, Nangong Baihe dan Nangong Moli juga sangat senang. Klan Kekaisaran Nangong memiliki banyak saudara kandung. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar memiliki hubungan dekat dengan mereka. Nangongya adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar memiliki hubungan dekat dengan mereka. Adapun Chu Feng, dia adalah seseorang yang telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali sebelumnya. Meskipun mereka hanya mengenal Chu Feng selama beberapa hari, Nangong Baihe dan saudara perempuannya Nangong Moli merasa Chu Feng menjadi teman yang sangat penting. Fakta bahwa hubungan Chu Feng dan Nangongya telah menjadi sedekat ini adalah sesuatu yang ingin mereka ingin lihat. Setelah itu, Nangongya menempatkan mayat wajah hantu Dao lama ke dalam karung kosmos khusus. Niatnya tentu saja tidak untuk mengubur wajah hantu Dao tua. Sebaliknya, dia akan membawa mayat Old Daoist Ghostface kembali ke Nangong Imperial Clan sehingga dia bisa menyerahkannya ke makam kakak perempuannya untuk menunjukkan padanya bahwa wajah Ghost Daoist Old ini telah mati, dan bahwa dia berhasil membalas dendam padanya. Setelah masalah dengan mayat Old Daoist Ghostface diurus, Chu Feng dan yang lainnya terus maju. Meskipun jalan terus terasa semakin berbahaya, sampai-sampai membuat Nangong Moli menjadi pucat dan menggigil ketakutan, semua bahayanya sebenarnya palsu. Selama seseorang cukup berani untuk terus maju, dia tidak akan mengalami bahaya. Nangongya dan yang lainnya tidak bertanya pada Chu Feng apa yang terjadi jauh di dalam lorong itu. Itu karena, bagi mereka, membunuh wajah hantu Dao tua adalah hal yang paling penting.
Terlepas dari apa yang mungkin ditemukan Chu Feng, tidak ada dari mereka yang tertarik. Namun, Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apa yang telah terjadi. Sebagai gantinya, dia mengambil scroll era kuno dan menunjukkannya kepada mereka. Hanya, gulungan era kuno ini yang berisi formasi penjili dan roh jahat bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh siapapun. Kecuali seseorang memiliki teknik roh dunia yang luar biasa, hampir tidak mungkin untuk memahami isinya. Dengan demikian, selain Tantai Sui, Chu Feng yakin bahwa bahkan Nangong Ya tidak dapat memahami dengan tepat apa yang ditulis pada gulir era kuno ini. Nangong Ya paling bisa dapatkan dari gulungan itu adalah bahwa itu adalah harta yang merekam sesuatu yang luar biasa. Itu memang harta, saudara Chu Feng, itu ditemukan oleh kamu. Kamu harus menyimpannya. Setelah Nangong Ya melihat gulir era kuno, ia mengembalikannya kepada Chu Feng. Betul, Chu Feng, kamu harus menyimpannya. Teknik roh dunia kamu adalah yang terbaik di antara kami. Gulungan ini mungkin berguna bagi kamu, Nangong Baihe menambahkan. Dalam hal ini, aku akan menerimanya. Melihat bahwa mereka ingin dia menyimpannya, Chu Feng memutuskan untuk menerimanya. Bagaimanapun, formasi penjili dan roh jahat ini sangat penting baginya. Setelah melanjutkan perjalanan mereka, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya keluar dari lorong. Ketika mereka keluar dari lorong, apa yang muncul di depan mata mereka adalah pulau abadi yang sebenarnya. Pulau abadi adalah pulau yang sangat besar. Daripada menyebutnya sebuah pulau, itu lebih cocok untuk menyebutnya sebagai benua yang jauh lebih besar dari benua provinsi. Ada banyak pohon yang mencapai surga, bunga dan tanaman fantastis di pulau abadi. Sebenarnya, beberapa bunga dan tanaman fantastis itu adalah yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Misalnya, ada beberapa bunga yang terbang anggun di udara seperti kupu-kupu. Ada beberapa bunga yang akan melompat di sekitar petak bunga seperti peri. Selanjutnya, ketika mereka merasakan bahaya dari orang yang mendekati mereka, mereka akan segera memasuki tanah untuk bersembunyi. Adegan itu sangat menggemaskan. Bahkan, awan di sini pun berbeda. Itu semua bentuk yang berbeda, dan tampak seperti gambar. Beberapa tampak seperti binatang, dan beberapa tampak seperti bangunan. Ketika mereka melayang di langit, mereka tampak seperti kota di langit. Tempat ini memberikan sensasi meluap-luap menjadi tempat di mana abadi hidup. Nama Pulau Abadi sangat cocok untuk tempat ini. Ada alun-alun besar di dekatnya. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di alun-alun ini. Banyak dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Sebagai contoh, di antara mereka adalah orang-orang dari klan Beitang Imperial, Raja Beastang Naga Monster dan orang-orang lain yang telah bertemu Chu Feng dan yang lainnya sebelumnya. Bahkan, semua orang dari Kekaisaran Nangong berkumpul di alun-alun. Ketika mereka melihat bahwa Chu Feng dan yang lainnya benar-benar berhasil keluar dari jalan berbahaya itu, mereka semua menunjukkan jejak kejutan di mata mereka. Namun, selain orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, sisa orang-orang tampaknya merasa tidak bahagia untuk penampilan Chu Feng dan yang lainnya. Ini terutama berlaku untuk klan Beitang Imperial. Mereka tampaknya ingin Chu Feng dan yang lainnya mati di lorong. Pada saat ini, hanya orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong berlari untuk menyambut Nangong Ya, Nangong Baihe dan yang lainnya. Yoh, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kalian semua benar-benar bisa melarikan diri dari sana. Pada saat ini, Beitang Zimo berjalan mendekat. Namun, nadanya tidak hanya eksentrik, nadanya juga mengandung ejekan. Sepertinya kamu berharap kita mati di sana? Nangong Ya tidak menanggapi Beitang Zimo dengan baik. Lagi pula, karena hubungan aliansi tidak lagi ada, tidak ada alasan bagi Nangong Ya untuk bersikap ramah terhadap Beitang Zimo lagi. Wah, saudara Nangong, perhatikan cara kamu mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, klan Beitang kami dan klan Nangong kamu telah lama berteman. Bagaimana mungkin aku menginginkanmu mati? Untuk melihat bahwa kamu baik-baik saja, aku sangat senang. Petik 2. Hanya, karena hubungan baik kami, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Aku pernah mendengar bahwa senjata yang bisa didapatkan di Weaponry Bestowment Assembly ini dibatasi. Orang-orang yang tiba di Pulau Immortal lebih cepat akan bisa mendapatkan senjata yang lebih baik. Petik 2. Hitungan mundur dimulai saat kita menjejakkan kaki di laut ini. Tampaknya klan Beitang kami lebih cepat daripada klan Nangong kamu. Kami menjejakkan kaki di laut ini setelah kamu semua. Namun, kami telah tiba di Pulau Abadi sebelum kamu. Petik 2. Jadi, berdasarkan aturan majelis pemberian senjata ini, aku khawatir senjata yang akan kita peroleh akan lebih baik daripada milikmu. Sejujurnya, aku merasa sangat menyesal tentang hal itu. Petik 2. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada aku. Bagaimanapun, aku mendesak kamu untuk tidak mengambil bagian itu sebelumnya. Namun, kamu semua menolak untuk mendengarkan aku, dan sebaliknya memutuskan untuk mendengarkan kata-kata bocah nakal itu. Lihat, bukankah kamu menyesal sekarang? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu semua membawanya pada diri kamu sendiri, kata Beitang Zimo dengan ekspresi puas. Dia datang untuk sengaja menyerang Nangong Ya dan yang lainnya. Wos. Tepat pada saat ini, Nangong Ya tiba-tiba mengeluarkan tombaknya. Dengan kilatan cahaya, tombak tajamnya diarahkan ke tenggorokan Beitang Zimo. Itu hanya sebatas rambut dari tenggorokan Beitang Zimo. Pada saat ini, belum lagi Beitang Zimo, sisa orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang semua ketakutan. Satu demi satu, mereka segera mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Nangong Ya. Pada saat yang sama,
Orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong juga mengambil senjata mereka dan mulai berdiri dalam konfrontasi melawan orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang. Adegan ini sangat menakutkan banyak orang yang hadir. Banyak orang di dekatnya segera mulai menjaga jarak karena takut terlibat oleh pertempuran antara dua klan Kekaisaran yang agung ini. Bab 1585 yang terkuat dari generasi muda. Kamu, dengarkan baik-baik, kakak Chu Feng adalah adikku. Jika kamu berani mengatakan komentar tidak sopan tentang dia, jangan salahkan aku, Nangong Ya, karena tidak sopan. Setelah Nangong Ya selesai mengucapkan kata-kata itu, Nangong Ya mengambil tombaknya. Kamu, bagus. Nangong Ya, keberanian apa yang kamu miliki? Karena tempat ini adalah pulau abadi, aku akan menunjukkan rasa hormatku terhadap Weaponry Refinement Immortal, dan tidak menurunkan diriku untuk berdebat denganmu. Namun, setelah kita meninggalkan pulau Immortal, aku pasti akan memberimu pelajaran. Petik 2. Tenggorokannya mengarah ke dan hampir ditusuk oleh tombak Nangong Ya. Sebelum ini banyak orang membuat Beitang Zimo merasa sangat terhina. Dia sangat marah sehingga dia mulai menggertakkan giginya. Beitang Zimo adalah orang yang menyimpan dendam. Kebencian ini sangat diingat olehnya. Semuanya, aku sudah membuat kalian semua menunggu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Segera, sekelompok orang berpakaian putih mengenakan topi bambu kerucut tiba dari ujung plaza. Ada total 20 orang, dengan 10 di kedua sisi. Penampilan mereka tidak dapat ditentukan. Namun, budidaya mereka bisa dirasakan. Mereka berdua adalah puncak kaisar setengah bela diri, keberadaan pada tingkat yang sama dengan kepala sekolah 9 kekuatan. Namun, keberadaan luar biasa ini berdiri di kedua sisi seperti sekelompok penjaga. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Benar saja, seorang pria muda segera berjalan mengikuti 20 ahli. Dia kemudian berdiri di garis depan mereka. Kemudian, ke-20 ahli itu mulai mengikuti di belakang pemuda itu seperti sekelompok penjaga. Pria muda ini juga mengenakan pakaian putih. Usianya setara dengan Nangong Ya dan Beitang Zimo. Namun, kultivasinya sebenarnya lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka semua berasal dari generasi yang lebih muda, kultivasi pria muda ini sebenarnya peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Bukan hanya itu, kekuatan pertempurannya juga sangat kuat. Seperti Chu Feng dan Tan Tai Sui, ia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang bisa melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, kekuatan pertarungan pemuda ini sebenarnya setara dengan peringkat 8 Half Martial Emperor. Seseorang dari generasi muda yang bisa bertarung melawan kaisar setengah bela diri peringkat 8. Pemuda ini adalah anggota terkuat dari generasi muda yang pernah dilihat Chu Feng sejak kedatangannya di Tanah Suci Martialisme. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa pria muda berpakaian putih ini, selain memiliki kultivasi yang sangat kuat, juga memancarkan aura khusus. Dia memancarkan cahaya keemasan redup. Sementara cahaya keemasan itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa melihatnya, Chu Feng mampu melihatnya. Itu adalah kekuatan roh dunia, kekuatan roh dari spiritualis dunia jubah tanda ular. Pemuda berpakaian putih ini bukan hanya seorang jenius kultivasi bela diri, ia juga seorang spiritualis dunia jubah mark ular. Bakat semacam ini benar-benar menakutkan. Siapa laki-laki itu? Dia sangat kuat. Pada saat ini, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dan mulai bertanya. Itu karena bakat pemuda ini dalam segala aspek tidak dapat dipandang sebelah mata. Dapat dikatakan bahwa ia adalah yang terkuat dari generasi muda. Paling tidak, dia adalah yang terkuat di antara semua yang lain dari generasi muda yang dihadapi Chu Feng. Aku juga belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Namun, jika tebakan aku benar, dia harus menjadi murid pribadi Weaponry Refinement Immortal, Bai Li Xinghe, kata Nangong Ya. 1. Bai Li Xinghe. Chu Feng ingat nama ini. Bai Li Xinghe ini memenuhi syarat untuk Chu Feng mengingat namanya. Bai Li Xinghe adalah tubuh ilahi. Dilaporkan, ia mengendalikan kekuatan ilahi seperti galaksi. Di antara semua kekuatan ilahi, dia adalah salah satu yang terkuat. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dia memiliki tubuh ilahi terkuat di Tanah Suci Martialism. Petik 2. Perhatikan baik-baik mata Bai Li Xinghe. Matanya seperti mengandung galaksi. Mereka sangat luar biasa, kata Nangong Ya sambil menunjuk Bai Li Xinghe. Memang, matanya tidak hanya mengandung galaksi, seluruh auranya sangat luar biasa. Dari hanya sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah naga di antara manusia. The Overload Domain benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Petik 2. Jarang Chu Feng pernah memberikan evaluasi semacam ini terhadap seseorang dari generasinya yang sama. Namun, Bai Li Xinghe ini benar-benar luar biasa. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi memberinya evaluasi yang begitu tinggi. Jika dia tidak melakukannya, sepertinya dia sedang kikir. Adapun Chu Feng, dia tidak pernah individu yang kikir. Apakah itu Bai Li Xinghe yang terkuat dari generasi muda di Tanah Suci Martialisme saat ini? Tan Tai Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelaslah bahwa dia juga kagum dengan kekuatan kuat Bai Li Xinghe. Sementara Bai Li Xinghe sangat kuat, dia seharusnya tidak menjadi yang paling kuat. Paling tidak, 4 kekaisaran-kekaisaran besar semua memiliki anggota generasi muda sekuat dia. Petik 2. Aku menduga bahwa Istana Raja Fana, Istana Dunia Bawah dan Istana Hukum Surgawi kemungkinan juga akan memiliki anggota generasi muda sekuat dirinya. Adapun Kerajaan Elf, tidak perlu menyebutkannya.
Aku curiga mereka memiliki lebih dari satu anggota generasi muda sekuat dia. Petik 2. Namun, bagaimanapun juga, Baili Xinghe dapat mewakili batu loncatan tertinggi di antara generasi muda tanah suci martialisme kita saat ini, jawab Nangong Ya. Dia masih bukan yang terkuat. Kalau begitu, seberapa kuatkah anggota generasi muda yang paling kuat? Kultivasi macam apa yang dia miliki sekarang? Tantai Sue mulai menebak dengan rasa ingin tahu. Terkuat, itu sangat sulit untuk didefinisikan. Meskipun kita semua adalah anggota generasi muda, usia kita berbeda, dan orang-orang yang mengasuh kita juga berbeda. Jadi, sangat sulit untuk menentukan siapa yang terkuat. Lagi pula, menjadi yang terkuat sekarang tidak berarti bahwa mereka akan tetap yang terkuat nantinya. Petik 2. Jika aku harus menentukan siapa yang paling kuat di antara generasi muda kita, maka aku harus mendasarkannya pada bakat. Jika aku menjadi hakim, maka, di antara semua orang yang aku temui, aku berpikir bahwa Bruder Chu Feng adalah yang terkuat, kata Nangong Ya ketika dia memandang ke arah Chu Feng. Aku hanya peringkat 8 Martial King. Kamu tidak perlu bercanda dengan aku, Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudara Chu Feng, tidak perlu bagi kamu untuk menjadi sesederhana ini. Aku pribadi melihat kekuatan kamu. Aku berani menjamin bahwa, dengan bakat kamu akan, cepat atau lambat, bahkan melampaui Baili Xinghe itu, kata Nangong Ya. Namun, selain kamu, Brother Chu Feng, aku merasa ada individu lain yang mampu bersaing dengan kamu. Bakatnya benar-benar terlalu menakutkan, tambah Nangong Ya. Siapa itu? Tantai Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah mendengar bahwa ada seorang putri kecil dari kerajaan elf yang sangat jenius yang jarang terlihat bahkan dalam 10.000 tahun. Dia sudah menjadi raja bela diri ketika dia lahir. Ketika dia berusia 10 tahun, dia menjadi kaisar setengah bela diri. Sedangkan untuk usianya saat ini, dia seharusnya hanya sedikit lebih tua dari Molly. Namun, aku rasa kultivasinya tidak akan lebih lemah dari Baili Xinghe. Petik 2. Dia benar-benar jenius. Tidak hanya dia memiliki bakat luar biasa, dia juga dilahirkan dari keluarga besar. Aku benar-benar tidak bisa menilai seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan, kata Nangong Ya. Sebenarnya ada orang yang sekuat itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Ya, Chu Feng terkejut. Untuk dilahirkan sebagai raja bela diri dan menjadi kaisar setengah bela diri pada usia 10 tahun benar-benar agak terlalu kuat. Orang harus tahu bahwa Chu Feng hanya mulai di jalur budidaya bela diri ketika dia berusia 10 tahun. Pada saat itu, belum lagi Martial Kings, bahkan ahli tingkat surga alam seperti legenda baginya. Sebenarnya, itu juga normal. Belum lagi bahwa putri kerajaan elf adalah seorang jenius langka yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Metode yang dimiliki kerajaan elf untuk membina generasi muda mereka juga hal-hal yang tidak dapat kita bandingkan. Petik 2. Bagaimanapun, mereka sudah ada begitu lama, dan mereka tetap menjadi kekuatan terkuat di tanah suci martialisme sepanjang waktu ini. Dengan demikian, bagaimana mungkin para jenius yang mereka pelihara bisa menjadi orang biasa? Petik 2. Selain beberapa era Overlord, era kuno selalu menjadi penguasa sejati tanah suci martialisme. Baik kita manusia maupun hewan buas tidak berani memprovokasi peri kuno. Petik 2. Dengan demikian, setelah masa Kaisar King, peri era kuno telah menjadi kekuatan terkuat di tanah suci martialisme. Secara alami, anggota terkuat dari generasi muda di tanah suci martialisme juga harus dari mereka, kata Nangong Ya.